setelah menikah itu di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan video dan membahas, dan video ini adalah viral, yaitu video tentang yang mengaku Habib ini ya teman-teman ya. Ini oknum ya teman-teman ya. Jadi kalau saya perhatikan dari perkataan mbaknya ini ya, yaitu katanya mbaknya ini dinikahi oleh seorang Habib, lalu kemudian itu diperlakukan seperti bukan manusiawi ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau ceramah-ceramah Habib ini, kita ini harus ya mencintai Ahlul Bait, kita ini harus memuliakan Ahlul Bait. Namun ini oknum ya, namun dalam video tersebut ini istrinya itu malah diperlakukan tidak manusiawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Ini adalah pengakuan dari istri yang konon katanya adalah istrinya Habib. Oke, mari kita simak videonya. Sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah sampai seperti ini ya. Setelah menikah itu di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sejak awal menikah dengan dia sebenarnya saya sudah... Oh, Habib, oknum Habib ini ya teman-teman ya. Saya juga pernah melihat oknum Habib ini ya, kalau ceramahnya itu memang ya banyak khurafat-khurafat yang didengungkan, yang diucapkan di depan jamaahnya ya teman-teman ya. Dan konon katanya ya Habib ini harus dimuliakan ya. Namun kalau kita lihat pengakuan oleh mbaknya ini ya memang jauh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya curiga apakah Habib tersebut ini adalah Habib Syiah ya. Mari kita lanjutkan. Dalam perawatan psikolog psikiater sampai puncaknya itu akhir 2022 ada beberapa hantaman secara seksual, secara mental, psikis, secara ekonomi. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Tapi saya tidak diperbolehkan hamil. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada yang lebih mengherankan ya dan mencengangkan ya. Karena apa ya? Karena pengakuan istri oknum Habib ini itu mengatakan bahwasanya ketika berhubungan ya itu, naudzubillah ya teman-teman ya, itu tidak manusiawi dan itu memang ya bertentangan dengan agama Islam. Oke, mari kita lanjutkan ya. Saya akan ulang-ulangkan di sini. Yang pertama, selama menikah saya sering dipaksa menonton video porno setiap kali hendak berhubungan suami istri. 1. 2. Saya selalu dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi, kondom, pil KB setiap kali sebelum berhubungan suami istri. Jika tidak, saya tidak akan diberi nafkah batin. Kau tidak punya otak, nah. Dan saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih setengah tahun gara-gara di Dajjal ini. Dia tidak ubahnya memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya ada istrinya. Padahal saya adalah istrinya. Marah ya Habib betul ada Yang ketiga, selama 2 tahun menikah saya dilarang untuk hamil memiliki anak. Namun istri lainnya dihamili berkali-kali. Dia memperlakukan saya tidak ubahnya seperti budak seks. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. 4. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan seks menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Allahu Akbar ya, menyimpang ya dari belakang, tapi yang istri ini menolak ya. Allahu Akbar ya. Kalau memang benar kelakuan Habib tersebut ini ya, coba ini para pengikutnya harus sadar ya teman-teman ya. Itu kekerasan seksual. Dulu kekerasan ekonomi, saya jelaskan dulu Pak. Ya, saya mohon izin sebelumnya. Dulu kekerasan ekonomi, selama 2 tahun menikah dia tidak pernah memberi nafkah saya secara layak untuk makan, pakaian, dan lain-lain. Oke, 3. Kekerasan psikis mental. Selama menikah dia berselingkuh dengan puluhan perempuan. Wow, astagfirullah ya.
Ini benar apa enggaknya kita belum ini ya teman-teman ya. Namun ini pengakuan istrinya ya teman-teman ya. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah Ini yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. nih ngibulnya nih ya teman-teman ya. Allahu Akbar ya. Yang menikahi Syarifah ya, yang ya laki-laki ini bukan keturunan Nabi, nanti sampai hari kiamat ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari mana ya teman-teman ya? Ini dari mana coba? Saya curiga ya mereka ini keturunan Nabi ataupun keturunan Yahudi. Jadi kalau kita tarik ke zaman Nabi SAW ya, itu sahabat Nabi yang namanya sahabat Utsman ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau ini menikah dengan ya putri Nabi SAW ya. Namun tidak yang semacam ini ya. Katanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Ini ngawur ya teman-teman ya. Sombongnya minta ampun ya. Kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Suka zina, tukang kawin buang. Puluhan wanita chat ke saya. Ada yang disetubuhi, dihamili, lalu ditinggal, tidak dinikahi. Ada yang sering dikirim gambar-gambar porno, dikawin beberapa hari, minggu, langsung dicerai paksa. Ada bukti chat-chat korban semua nanti saya simpan. Lalu selama 2 tahun menikah, kami tidak pernah tinggal 24 jam. Dia tidak pernah menjaga melindungi saya selayaknya suami melindungi istrinya. Dia datang sesuka hatinya sekali, hanya beberapa jam dalam 1 bulan. Bahkan saya sering dilantarkan sampai 3 bulan. Lalu saya ditinggal. Saya tidak ubahnya seperti pelacur buat dia. Dan saya ditelantarkan sampai detik ini. Ya Bapak, akibat adanya banyak kekerasan tersebut, saya pernah karena saya merasa buruk, saya merasa diperlakukan begitu hina. Saya mengalami depresi berat, akut sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ada bukti rekam medisnya semua sudah saya serahkan ke penyidik. Bahkan sampai sedetik ini saya masih dalam perawatan psikiater, mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater, dan saya sudah tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti dulu. Ada bukti rekam medis semuanya, Pak. Saya sudah menjalani pemeriksaan psikis di rumah sakit Polri. Saya sudah melaporkan kekerasan tersebut pada Komnas Perempuan, pihak berwajib Polres Metro Bekasi. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi sudah diberikan surat secara khusus oleh Komnas Perempuan untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Iya Mbak. Gitu. Iya Mbak. Bapak, gambarannya seperti itu ya. Baik, nanti saya sampaikan kepada ketum. Kemudian nanti saya minta. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini adalah oknum Habib ya teman-teman ya. Oknum Habib sekali lagi ya. Dan kalau benar oknum Habib tersebut ini memang salah ya, harus dihakimi dan harus ya diproses ya teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini memang banyak orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi SAW. Namun ketika dihadapkan untuk tes DNA, ini banyak mengelak. Katanya tes DNA haram lah, inilah, itulah. Itu cuma alasannya saja. Kalau kita lihat juga ini oknum-oknum Habib ini ya. Ini kalau kita lihat kehidupannya ini memang ya Allah ya. Seperti bukan mencontohi akhlak Nabi ya. Ataupun seperti bukan cucu Nabi. Malah seperti cucu Yahudi ya teman-teman ya. Allahu Akbar ya teman-teman. Nah ini adalah nasihat ya untuk para muhibbin ya teman-teman ya. Jangan taklid kepada Habib ya. Belum tentu itu adalah keturunan Nabi SAW ya. Yang paling utama adalah yang dipandang oleh Allah SWT adalah orang yang beriman dan bertakwa ya. Bukan karena nasab ya teman-teman ya. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ini ya langsung taklid kepada Habib tersebut ini. Bahwa Habib ini ya kalau kita lihat teman-teman ya, ini seperti Habib Syiah ya teman-teman ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.